Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatullah wa salamuhu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabati patayat, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti menginginkan yang namanya keberkah. Ingin hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini bersama saya sahabati Ingariah dari Satayat PAJ Kecamatan Nomor Salam Kabupaten Demak akan menyampaikan sip agar hidup berkah yang saya nukil dari pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, berkah. Apa makna berkah? Makna barokah atau berkah atau barokah. Maknanya ialah dia dadul khair. Dia dadul khair wa dawamu. Yang artinya barokah adalah bertambah kebaikannya dan terus menerus dalam kebaikan. Itulah makna makin hari, semakin tambah usia, semakin tambah umurnya, semakin baik. Dan terus dalam kebaikan hingga akhir hayat. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Itulah makna dari barokah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Imam Suyuti menyampaikan beberapa tips agar kita hidup ini diberkahi oleh Allah. Di sini akan saya sampaikan 3 tips. Yang pertama adalah mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Kebaikan, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah segala sesuatu yang sejalan dengan firman Allah. Segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan tidak sesuai dengan larangan-larangan Allah. Itulah kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yaz'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'ku 'ainaka 'anhu turidu dinatal hayatid dunya wa la tuti' man alfalna qalbahu 'an dhikrina wassaba'a hawa wa kana amruhu qurta. Sadaqallahul alim. Ya, artinya bersabarlah dalam melakukan kebaikan. Kita butuh bersabar. Bersabarlah bersama dengan orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya dalam keadaan apapun, baik pagi maupun sore. Yang mereka lakukan hanya mengharap ridha Allah. Bersabar. Kita bertahan mengikuti orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, agar kita ini selalu mencintai dan selalu dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkahi oleh Allah. Tidak hanya itu, wahai sahabat tanabati, lanjutan dari ayatnya tadi, wala ta'du aina sa'andun uridu zinatal hayatid dunya wala tuti' aman wala tuti' dan jangan ikuti wala tuti' man wala sisi man alsalna qalbahu an zikrina, yang artinya jangan sekali-kali kedua matamu terlupakan atau berpaling dari mereka hanya karena kamu mengharap perhiasan kehidupan dunia. Naudzubillah. Jangan sampai kita berpaling dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang ahli ilmu, agar kita diberkahi hidup kita mengikuti jejak laku mereka. Jangan sampai kedua mata kita berpaling dari mereka hanya karena tergiur, hanya karena tergiur, hanya karena terbujuk perhiasan kehidupan dunia yang hanya sementara.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutan dari ayatnya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jangan mengikuti orang-orang yang seperti itu agar kita selalu senantiasa dalam kebaikan. Perbuatan yang mereka lakukan tadi, melupakan Allah, mengikuti hawa nafsunya, itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Sahabat-sahabat yang berbahaya, itulah poin yang pertama, mencintai kebaikan, membenci keburukan. Agar supaya kita bisa mencintai kebaikan, membenci keburukan, maka kita ikuti jalan orang-orang salih, para ulama, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa menyembah Allah, senantiasa menyeru Allah pagi dan sore, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Itulah salah satu cara agar kita senantiasa di dalam kebaikan. Imam Syafi'i pernah berkata, sebagai pengingat kita, sebagai penyemangat kita, kata beliau, tetaplah kita berada dalam kebaikan meskipun kita belum pantas menjadi orang baik. Dan janganlah kita mencintai keburukan, atau tetaplah jangan berbuat buruk meskipun kita masih menjadi orang yang buruk. Tetaplah berbuat baik. Bagi saudara-saudara semua. Kemudian Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat, maukah kamu saya beritahu orang yang terbaik di antara kalian semua? Mereka semua menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, orang yang terbaik di antara kalian wahai sahabat adalah khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallaha 'azza wa jalla. Yang artinya, orang yang terbaik di antara kalian semua adalah orang yang ketika wajahnya dilihat akan membuat orang yang melihat itu semakin ingat kepada Allah yang Maha Mulia. Itulah orang yang terbaik di antara kalian. Itu wajahnya teduh, siapapun yang melihatnya menjadi semakin ingat kepada Allah. Itulah orang yang terbaik di antara kalian semua. Sahabat-sahabat yang berbahagia, poin yang kedua, agar hidup kita berkah, yang kedua adalah membantu sesama orang yang membutuhkan. Membantu, menolong saudara-saudari yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana fi hajati akihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu lahu biha kurbatun min kurabi yaumil qiyam." Yang artinya, siapa yang menolong, membantu, memenuhi hajat saudaranya atau kebutuhan saudaranya sesama muslim, apalagi saudaranya saudara dikati, barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu memenuhi kebutuhanmu. Dan siapa yang mengeluarkan, melepaskan kesulitan dari seorang muslim, satu saja kesulitan, maka Allah akan melepaskan kesulitan kamu, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ketahuilah wahai saudara-saudara semua, bahwa kelak di hari kiamat, Masya Allah, banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Maka hidup di dunia ini kita tanam kebaikan, melepaskan kesulitan orang, supaya kelak kita dilepaskan kesulitan kita oleh Allah di hari kiamat. Di antaranya, di saat ada orang yang kelaparan kita basi, di saat orang ada yang mau menyeberang jalan, orang tua tidak berani kita seberangkan, di saat ada anak kecil yang terjatuh kita tolong, di saat ada anak yatim piatu di sekitar kita, kita bantu.
dan lain sebagainya. Membantu meringankan beban orang lain sesama muslim. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah, agar tangan kita diringankan oleh Allah, kaki kita diringankan oleh Allah untuk melangkah, bergerak, membantu, memudahkan kesulitan, membantu kebutuhan sesama muslim. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saudara-saudara, poin yang ketiga agar hidup kita diberkahi oleh Allah adalah bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabati, Pataya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, At-ta'anni binallah, At-ta'anni minallah, wal ajalatu ina syaiton. Sesungguhnya berhati-hati itu datangnya dari Allah, dan tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah datangnya dari syaitan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bagaimana supaya kita ini bisa menjalani hidup ini dengan hati-hati, tidak terburu-buru, karena Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 1, Atal amrullahi fala tasta'idi. Segala ketetapan Allah pasti akan datang, gak perlu terburu-buru, jalani saja. Oke, wahai sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun berada, ada 5 cara yang akan saya sampaikan untuk membiasakan hidup kita agar tidak terburu-buru, agar tidak tergesa-gesa. 5 kebiasaan yang kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita sifat sabar dalam menghadapi segala permasalahan. Sabar maknanya bertahan dalam menghadapi sebuah permasalahan dengan tetap mencari solusinya. Sabar dalam berproses, sabar dalam bersolusi, agar nanti berhasil terpecahkan masalahnya. Jangan putus asa. Sabar dalam beribadah, sabar dalam apapun, jangan putus asa. Yang kedua, mengerjakan nih. Ya, kebiasaan kita yang kedua, kerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas-tugas kita dengan cara mencicil, dengan cara sedikit demi sedikit, agar nanti kita tidak mengalami yang namanya sampai terburu-buru karena deadline. Ya, biasakan dalam hidup kita untuk menyicil pekerjaan-pekerjaan kita agar hidup kita itu tenang, nggak terburu-buru. Itu ya saudara-saudara. Kemudian kebiasaan yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Ya, yang instan hanya mie instan aja butuh direbus, butuh ditaruh di piring. Gak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Mau jadi apa, mau seperti apa, mau kemana, semuanya butuh proses, tidak apa yang instan. Saudara-saudara semuanya, 3 kebiasaan yang tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang keempat, tanamkan, coba berpikir tenang, tidak panik ketika menghadapi sebuah keadaan apapun, bagaimanapun tenang. Tarik nafas, tenang, karena tenang, tidak panikan, itu bisa dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan, maka hidup kita ini akan selalu panikan, selalu bingungan. Ya, dan itu tentunya sangat membuat hidup kita tidak nyaman. Bagaimana diberkahi kalau hidup kita tidak nyaman? Saudara-saudara, dan yang keempat, kebiasaan yang bisa kita tanamkan untuk melatih yang namanya hidup berhati-hati atau tidak terburu-buru. Yang terakhir, atau tips yang kelima, kita yakini, yaitu kita yakini, kita sadari, kita pahami bahwa yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa, itu sangat merugikan diri sendiri. Ya, jadi itu 5 kebiasaan agar hidup kita ini enjoy,
slow, walas, santai, tidak terburu-buru, tetap berjalan, tetap bersabar, namun tidak putus asa. Saudara-saudara semuanya, sahabati dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Pendapat ini yang saya ambil dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Beliau menerapkan tips-tips ini tadi sejak kecil hingga akhir hayatnya, sehingga beliau menjadi seorang ulama besar yang karya-karyanya sangat bermanfaat dari dulu hingga sekarang. Dan insya Allah ila yaumil kiamah banyak sekali karya-karyanya yang bisa kita ambil manfaatnya. Sahabati gimana pernah berada semuanya, demikian yang saya sampaikan. Jika ada kebaikannya, itu adalah fazl dari Allah. Jika ada kekurangannya, ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah, hidup kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita, rezeki kita, ilmu kita, hidup kita diberkahi oleh Allah. Semakin bertambah usia, semakin tambah baik, dan terus istiqomah dalam kebaikan ila yaumil qiyamah. Terus istiqomah dalam kebaikan ila akhir hayat, maksud saya sampai akhir hidup kita. Sahabati semua yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.